guys, kembali lagi sama Mary di sini dan kita di sini lagi ada di sebuah rumah. Tapi ini nggak rumah biasa guys, ini merupakan Blessing Studio. Katanya nih yang punya merupakan komposer musik dan film. Bener nggak sih? Gimana kalau kita langsung kenalan aja sama pemiliknya? Yuk ikut aku. Nah, di sini sudah ada Kak Mike ID. Halo guys. Dengar-dengar ini musiknya Blessing Studio sudah lama belum sih Kak? Kalau yang dibuka di sini itu baru setahun kurang lebih gitu. Oh, iya, baru setahun ya. Dan ini bener studio nih Kak, nggak rumah biasa nih ya? Kayaknya sih setauku nih studio ya gitu. Oh, studio ya, bener juga, ya? Aku juga kayak ragu-ragu gitu, ini apakah studio apa enggak gitu. Sama aku pernah denger kayak Kak Mike ini beneran nggak sih komposer musik sama film? Iya, kebetulan iya. Kebetulan iya. Tapi nanti kita cek aja kebenarannya ya. Cek kebenarannya di Karena saya belakangnya. sendiri juga ragu-ragu. Ragu-ragu sendiri. Enggak bercanda. Iya. Di sini bisa ngerjain apa aja sih Kak? Oh banyak. Jadi kalau kita di sini ada studio recording, kemudian ada production untuk musik. Di sini juga ada publisher. Di sini ada manajemen artis. Di sini ada film composing gitu. Dan di sini juga sebentar lagi aku akan buka sekolah musik di sini juga. Wah keren banget. Gimana kalau kita langsung lihat ke dalam? Kak? Oke, Boleh nggak? Boleh, silakan guys, silakan. Iya, selamat datang di studio yang sederhana ini gitu. Ini ada Mas Adrian di sini merupakan asisten dari studio sini. Dan oke. Kita udah di dalam nih dan ternyata beneran studio, bukan cuma rumah biasa. Gimana sih Kak inspirasinya? Studionya ini kok bisa homey banget kayak rumah, kayak di dalam rumah sih? Oke, jadi pertama inspirasinya adalah ya aku pengen bikin sebuah kantor atau sebuah office atau sebuah studio yang memang supaya orang-orang juga betah di sini. Kalau prinsipnya kan kalau homey ya supaya ngerasanya homey juga. Jadi aku bikin supaya gimana caranya tetap homey tapi tanpa mengurangi kualitas-kualitas atau poin-poin dari studio yang harus ada. Kira-kira inspirasinya hanya gitu aja sih. Jadi gitu. biar kerjanya tuh juga kayak nyaman iya, gitu ya. Dan klien-klien juga kalau pas datang sini juga ngerasa enak, ngerasa homey gitu. Ngerasa rumah sendiri iya, gitu ya bener. Kak ya. Itu kayak rumah sendiri ya. Itu yang paling penting itu. Jadi prinsipnya itu. Kayak gitu sih. Boleh diceritain nggak sih Kak, kenapa kok ini pakainya nih warnanya abu-abu sih Kak? Iya. Kenapa nggak putih atau apa sih biar kelihatan terang atau gimana sih? Iya, oke. Yang pertama kenapa ini pakai karpet abu-abu karena aku pengen supaya yang pertama studio ini tetap harus kedap gitu kan. Jadi treatment juga aku harus perhatikan dan di ruangan seperti ini dengan lokasi yang seperti ini yang paling cocok. Jadi nggak harus kayak gini ya, tapi dengan kita harus melihat dari situasi, kemudian ruangannya seperti apa, lebar ruang seperti apa, kemudian bentuk ruangannya seperti apa. Nah kebetulan setelah diukur-ukur ya memang harus seperti ini, artinya kita harus pasang karpet semuanya kayak begitu. Dan kenapa abu-abu? Karena kalau misalnya putih sama kayak cat depan. Putih sama cat depan. Sesimpel itu aja sih, gitu sama kayak ini, kayak list-listnya juga putih-putih kan, sama kan gitu. Jadi aku pengen yang gimana supaya terang dan tapi nggak terlalu yang mencolok banget gitu. Jadi warna yang aku pilih emang kayak abu-abu gitu. Jadi yang paling cocok ya menurut aku abu-abu. Paling cocok abu-abu. Ya, kalau yang hijau kayak terlalu kontras banget kan. Abu-abu aku ini sih. Kalau penerangan jadi cuma satu aja ya Kak di tengah-tengah gini aja. Kalau penerangan ya basically sebenarnya awalnya sesuai dengan prinsipnya homey. Jadi aku nggak terlalu yang banyak aneh-aneh buat penerangan. Yang penting ruangan terang dan tidak mengganggu juga. Maksudnya kan kalau ada beberapa lampu kan mungkin mengganggu ya. Cuman kalau penerangannya sedikit, cuman polos aja, buat aku sih nyaman gitu. Jadi ditaruhnya juga pas di tengah gitu ya Kak, pas biar di tengah kesannya homey ya. Supaya homey aja sih. Boleh jelasin juga nggak sih Kak? Ini kalau di sini ada space nih Kak. Iya. Ini space-nya buat apa ya Kak? Ya, jadi space ini adalah ruang buat biasa kalau taruh speaker, kemudian ada gitar akustik. Jadi kalau misalnya mau rekaman, biasa ada kadang orang mau di sini, ada yang mau di dalam. Terus kalau misalnya nggak dipakai ya ini paling dipakai buat tempat-tempat alat aja, kayak misalnya ini stand part gitu-gitu. Terus kemudian ada gitar, kemudian stand kamera, keyboard, gitu-gitu aja sih. Buat
taruh-taruh barang. Iya, sedikit taruh-taruh gitu ya, barang Kak, kalau ya. misalnya nggak dipakai. Tapi kalau dipakai ya ini dipakai buat take gitar, terus take amp gitu kan, supaya ini kan kalau dilihat di sini, misalnya berdiri di sini dan berdiri di situ, itu akustik treatmentnya beda. Di sini dia lebih kedap, lebih nggak mantul. Kalau di sini mantul. Lebih Jadi ini mantul, memang ya. semua sudah diperhitungkan secara akustik treatmentnya gitu. Terus Kak, ini Kak, sofanya buat apa nih Kak? Buat rebahan Kak? Iya, Atau gimana nih sofanya Kak? biasanya kalau ada orang-orang mau tidur bisa tidur Oh, di sini. bisa tidur di Iya, sini gitu. ya? Jadi kalau aku juga pengen tidur juga tidur di sini. Jadi Sebenarnya emang itu. cuma buat tiduran aja nih ya Kak? Iya, kurang lebihnya tuh begitu. Oh, Nggak, kurang sebenarnya supaya klien tuh ngerasa nyaman aja di Oke. sini gitu. Jadi kan dia nggak enak aja, enjoy. Jadi mereka juga hire studio ini, mereka pakai studio ini dengan enjoy. Oke. Sehingga apapun yang mereka kerjakan juga pastinya enjoy. Oke. Karena kunci di awal adalah nyaman dulu. Nyaman kan dulu, hati ya. kalau udah nyaman bagaimana gitu kan. Aduh, Iya kan? bener Wah, banget Kak. Terus kita boleh ke sini nggak sih Kak? Kita Boleh, bahas boleh. ke ini mau dong Kak. Wah ini kalau ini memang disedianya ini apa sih Kak? Piano, Iya. keyboard atau maksudnya apa nih Kak? Ya, jadi this is my workspace. Di sini ada piano, keyboard, electric piano, macam-macam. Jadi semua di sini sebenarnya center of my workstation. Jadi semua sound ada di sini semua. Dan this instrument is really powerful. Support by Yamaha. Shout out to Yamaha and this team. Ya, Tipenya apa nih Kak? Kalau boleh tahu Kak? kenapa? Boleh dijelasin nggak Kak? Ini tipenya apa? Bisa Iya, buat oke. apa? Gitu, Kak? Tipenya adalah ini Yamaha Mod X8 gitu. Sekarang kebetulan ada yang baru. I hope Yamaha can hook up me with the new one Oke. gitu. But kalau nggak pun juga ini masih oke. Maksudnya masih sangat-sangat powerful sekali gitu. Jadi sebenarnya di sini semuanya basicnya semua ada di sini, dari mulai segi sound Oke. dan semua ada di sini gitu kan ya. Jadi banyak sound yang jadi aku nggak perlu cari-cari lagi. Aku udah set up semuanya di sini. Jadi misalnya aku butuh string, aku tinggal pencet ini string. Aku misalnya butuh piano, aku tinggal pencet piano di sini. Kalau misalnya aku butuh scene yang lain, aku tinggal pencet aja. So it's really easy and really quick. Oke. Boleh main sedikit nggak sih Kak? Iya. Bikin dong Kak. Satu lagu Oke. atau apapun nih Kak yang dibikin. Waduh, keren banget Kak. Itu kayaknya lagunya itu saya pertama kan nggak tahu tuh apa. Ternyata Gundul-gundul oh, iya, Pacul. Gundul Pacul. Oh, iya. Bisa sekeren itu Gundul Pacul ya Kak ternyata. Saya baru tahu Gundul Pacul sekeren itu. Ya, Terus nih Kak, selain gitu. ini, kalau yang di depan ini apa sih Kak? Monitornya banyak banget sih Iya. Kak ini. Ya, jadi di sini ada PC, Mhm. PC, kemudian di sini ada speaker ya karena aku kan komposer film ya, jadi aku harus banyak speaker. Sebenarnya ini nggak terlalu yang gimana sih, yang penting bisa translate dari aku punya karya. Terus kalau ini layar biasa, karena aku butuh 2 layar, jadi aku pakai 2 layar gitu-gitu aja sih. Sebenarnya nggak yang terlalu spesial banget. Terus kemudian kalau ini adalah second brain of this area. The first brain is the computer and the second brain is the sound card. So sound card ini running
all by system. Jadi kita nggak ada kabel-kabel dan lain-lain. Kita semua running by system. Jadi aku bisa control everything in here and everything in that room pakai ini aja. Jadi aku tinggal klik dan klik semuanya. Jadi aku misalnya mau nyalain mikrofon yang di dalam, aku tinggal press unmute and everything. So it's very quick. Jadi prinsipnya adalah supaya kerja kita bisa lebih cepat dan dengan kualitas yang sangat baik. Oke, oh jadi ini yang dulu pakai tombol-tombol, Iya, sekarang betul semuanya sekali. tinggal di sini Sekarang aja ya tinggal Kak? di sini aja. Jadi ini tinggal geser-geser aja. Keren banget Kak. Gitu. Jadi mau berapapun instrumennya yang masuk, kita semua tinggal geser-geser aja. Oh, tinggal geser-geser aja Yup. ya ini. Oh, berarti buat ngatur-ngatur mic dan Iya, lain-lain betul gitu ya, sekali. Kak, ya? Ngatur-ngatur volume dan lain-lain gitu. Oke. Mungkin di sini kan juga ada ruangan-ruangan nih Kak. Iya. Kalau ini ruangan apa ya Kak ya? Ya, kalau di sini adalah ruangan kamar untuk engineer Oh, kamar yang untuk engineer. kerja di sini. Kalau misalnya mereka ngelembur sampai pagi, mereka biasa istirahat di sini. Kadang-kadang mereka juga istirahat di sini. Jadi tergantung dari mood mereka masing-masing. Gitu. Kalau yang ini Kak? Ya, ini di sini ada ruang take. Masuk aja, nggak apa-apa guys. Let's go, come on in. Oke, kalau di sini ruangan untuk take ya? Iya, take. Di sini ada ruang take. Di sini ada speaker, kemudian di sini juga speaker. Di sini ada drum, Oke, dan di tetap sini ada ada di sini. ya piano juga, piano, keyboard, synthesizer, and everything. And then di sini drum, gitu. Drum ini sebenarnya multifungsi guys. Nanti aku akan jelaskan. Dan di sini ada mikrofon buat Oke, rekaman. mikrofonnya yang segede ini. Iya, yang gede itu ini apa namanya covering areanya supaya enggak. Jadi kalau mikrofon vokal itu kan dia harus fokus dan dia nggak boleh menangkap suara-suara lain selain vokalnya itu tersebut. Jadi di sini ada kayak peredamnya gitu. Sebenarnya ini ruangan juga udah ngeredam banget sih, cuman supaya lebih nggak bocor kemana-mana gitu. Jadi aku pakai ini supaya memang lebih terisolate aja sih. Gitu aja. Terus kalau untuk speaker, di sini kadang-kadang buat gitar, di sini buat gitar. Tapi ini jarang aku pakai karena pada saat kita udah pakai sistem digital, ini jarang banget sih. Tapi aku tetap sedia supaya ada beberapa klien-klien yang pengen menggunakan M gitu ya. Aku pakai M ini, kemudian ini sama, ini buat speaker bass. Ya sama, ini untuk gitar, ini bass. Itu. Dan kalau aku pribadi sih untuk project-project aku jarang pakai di sini ya. Semua langsung straight to the audio interface, masuk audio. Ya, Kak, ya? Gitu. Pakai sistem. Terus kalau ini piano pertamaku. Ini yang bawah ini ya Kak? Iya, ini piano pertamaku. Jadi ini juga by Yamaha gitu. Sebenarnya aku paling suka banget dengan suara piano ini. Jadi piano ini tetap aku pakai karena suara pianonya nggak ada yang ngalahin menurut aku ya. Jadi aku paling enjoy dengan piano ini. Jadi kalau misalnya aku butuh suara piano yang benar-benar autentik, aku pakai ini. Dan ini aku tinggal nyalain aja, plug and play, and then I'm gonna play it, and then semua udah langsung ter-record di sana. Dan kemudian ini juga sama, ini sebenarnya sama yang di depan. Hanya saja ini kakaknya yang di depan gitu. Ini kakaknya yang di depan. Iya, ini kakaknya yang di depan. Jadi generasinya ini lebih baru. Kalau secara segi sound sih sama. Kalau teman-teman ini dia, sama ya? Ini sama, very identical itu dengan yang di depan. Kalau jadi, ini tipenya apa Kak? ya kalau ini Yamaha Montage 6. Yang di depan tadi? Kalau yang di depan adalah Yamaha Mod X8 gitu. Nah, jadi sebenarnya ini sama, sangat identical dari sound-soundnya juga sama. Jadi kalau misalnya pas aku lagi merekam di sini, aku lagi jam session di sini, terus tiba-tiba aku ada ide untuk pakai ini, kan kadang-kadang kalau ide tuh hilangnya tuh cepet ya gitu. Jadi aku harus langsung quick gimana caranya supaya cepet. Jadi di sini ada keyboard yang suaranya sama dengan yang di depan. Jadi aku tinggal pencet apa yang aku mau, semua ya sama persis dengan yang di depan gitu. Kalau yang di belakang nih Kak? Ya ini ada speaker. Kalau speaker juga ya? Ya ini speaker juga buat live band.
gitu. Kalau misalnya ada live band mereka butuh speaker awalnya ya, tapi sekarang kita semua udah pakai sistem in-ear monitor. Di bawah ini ada headphone amplifier, jadi semua masuk ke in-earnya masing-masing, jadi sebenarnya nggak perlu lagi pakai speaker ini gitu ya, begitu. Terus kemudian ini? Ya ini drum, ini juga drum pertama aku gitu, dari Tama. Terus sebenarnya bukan yang pertama sih, yang pertama. Iya, tapi setelah itu Tama. Ini cukup legend juga drum ini. Dan drum ini aku pakai buat kalau untuk band juga tentu buat rekaman band. Terus kalau misalnya buat kebutuhan soundtrack film itu biasanya drum ini aku pakai buat instrumen-instrumen yang diperlukan di orkestra. Jadi kayak misalnya contoh simbal gitu ya, simbal yang ada simbal roll di orkestra yang shh, itu bisa aku pakai ini. Tuh, jadi ketika rekaman band ini simbal aku ganti. Ketika rekaman buat soundtrack film aku pakai simbal ini gitu. Terus kemudian kalau instrumen kayak grand kasa apa segala macam, aku tinggal pukul aja bass ini yang di depan, nggak yang di belakang karena suaranya beda. Tinggal gini aja. Terus kalau butuh snare drum basically kayak gini, ini di sini tinggal arahkan ke sini aja. Butuh simbal yang lebih gede, aku tinggal pukul yang itu. Jadi selain buat rekaman band juga ini bisa buat rekaman untuk kebutuhan soundtrack film orkestra gitu. Terus nih Kak, kalau yang di depan belakang nih Kak, ini lighting ya Kak ya? Iya, ini lighting juga biasanya kalau misalnya buat syuting, di sini kan ada manajemen artis, dan biasa kalau misalnya buat syuting ini keperluan buat syuting aja sih. Oke, gitu. keperluan syuting aja biar mempercantik bentuk videonya. Kira-kira gitu aja. Apa ini sih Kak? Saya tuh penasaran. Ini tuh karpet buat biar hangat atau gimana nih Kak? Iya, karena ini base floor-nya adalah lantai. Jadi aku perlu sesuatu yang bener-bener kayak ngedap suara gitu. Nah sekali lagi prinsipnya supaya suara itu bisa terkontrol, nggak mantul kemana-mana. Karena kalau kita rekaman kayak vokal, kemudian rekaman gitar yang butuh speaker gitu-gitu, berarti kan kita harus ada mikrofon. Nah mikrofon itu harus benar-benar nangkap suara yang dihasilkan oleh si produser suara itu. Misalnya kayak gitar, berarti harus ada suara gitarnya yang cuman suara gitar aja, nggak boleh ada suara pantulan lain selain gitar atau suara luar atau apa-apa gitu. Itu nggak boleh. Jadi prinsipnya sebenarnya cuma itu aja supaya suaranya bisa terkontrol dengan baik dan nggak mantul kemana-mana. Jadi cuma buat itu ya Kak? Yap, betul sekali. Ya jadi ya beginilah studionya. Mantap sekali. Oh ya Kak Mike, boleh nggak sih ajarin kita gimana sih cara scoring film kayak gitu tuh? Oh boleh, biar boleh. teman-teman di sini tuh pada tahu nih cara scoring film yang baik, yang benar tuh harus seperti apa. Boleh, boleh. Nanti aku akan tunjukkan secara sederhana gimana teman-teman kalau mau belajar scoring film atau mau jadi komposer film. Let's go. Kali ini gue akan langsung tunjukin aja ke teman-teman cara kompos yang sangat sederhana. Nah, pertama-tama kita akan buka langsung DAW-nya. Kebetulan di sini aku pakai Cubase 14 Pro ya. Dan biasanya kalau di semua DAW itu sama teman-teman. Jadi teman-teman tinggal biasa kalau misalnya teman-teman ngerjain sebuah kompos untuk film, itu biasanya teman-teman akan dapat file-filenya. Nah, filenya ini tergantung teman-teman. Filenya ada yang teman-teman bisa dapat 3 file. Jadi 3 file itu adalah video, kemudian dialognya, dan yang terakhir adalah efeknya. Nah, atau bisa aja teman-teman bisa dapat video, terus kemudian dialog-dialog per aktris dan aktornya itu sendiri-sendiri, dan efeknya juga biasanya disendirikan gitu. Jadi misalnya efek ini gitu. Jadi tergantung studio mau kirim materi filenya itu seperti apa gitu. Nah, tapi pada prinsipnya ketika teman-teman sudah mendapatkan semua file itu, teman-teman langsung buka DAW teman-teman, langsung drag and drop aja ke DAW-nya teman-teman. Jadi kayak misalnya yang bisa kalian lihat di layar kalian,
Ini filenya ya. Jadi yang pertama yang bagian atas ini adalah video ya, yang bagian atas ini video, kemudian yang bagian bawah ini adalah dialog secara keseluruhan. Jadi ini udah dijadiin satu. Nah yang kemudian yang terakhir adalah track untuk efeknya. Jadi ini udah jadi satu. Nah sedangkan ini adalah filmnya ya gitu. Jadi kita akan coba dengerin. Jadi ini film ini belum ada musiknya sama sekali, cuman ada efek dan dialog. Nah di situ tugas kita untuk memberikan soundtrack. Itulah yang dinamakan scoring film. Jadi kita bikin musik berdasarkan film yang ada gitu ya. Oke, langsung aja. Say home is where the heart is. For me, it's where they tried to bury it. They came for me and Morgan, tried to make us leave. But this is our home, and I'm not running. Not now, not ever. This time, I'm ready to stand my ground. Oke, biasanya kalau yang aku lakukan sebelum scoring film, biasanya aku akan melihat klip atau bagian yang akan aku bikin musiknya. Dari sini kita bisa tentukan kita mau main di key apa. Nah kebetulan kalau yang di sini, kalau kita cocokin dari ambience dari filmnya, itu chordnya itu paling cocok kalau di C minor ya. Kalau kita lihat, ya kan? Itu nggak harus juga sih teman-teman tuh bisa pakai chord lain misalnya di A. Nah gitu, jadi bebas aja sih. Oke, tapi kalau untuk sekarang aku akan pilih chord yang di C minor. Oke, kita bisa Oke, kita dapat the idea. Kita akan blok dulu di depan dengan blok satu chord. Oke, and then I'm gonna make a new track for this low string. Alright. Low string, long, bend. Okay, and then start metronome. Oke, nah di sini karena ada Oke, jadi di sini aku akan kasih Oke, jadi kayak
ada hit di sini karena di sini ada pergantian klip gitu kan. Gitu. To stand my ground. Oke. So kurang lebih di sini. Oke, so aku akan ganti ini jadi 1 2 3 4. Oke, 3/4. And then di sini aku akan ganti markernya dan time signature. Oke. Sini aku akan copy di daerah To stand my ground. ya, daerah sini. To stand my ground. Oke. To stand my ground. Yup, oke, it's good. Udah pas banget. Ya. Oke, kita potong di sini dan kita fade out. I'm ready to stand my ground. Alright. So kita pakai di sini. Ya, kita pakai dari Albion deh, boleh. Oke. Oke. So di sini. This time, I'm ready to 1 stand my 2 ground. 3. Oke. To stand my ground. Yep. Kita balikin lagi ini ke 4/4. Nah. Sip. Oh. Oke. Kita hapus bagian sini. Oke, kita kecilin sedikit ini untuk stringnya. Kita naikin di bagian dialog dan efeknya. Oke. Kita fade out di sini. Sampai sini lah ya, kurang lebihnya. Oh, berapa jam? They say home's where the heart is. For me, it's where they tried to bury it. They came for me and Morgan, tried to make us leave. But this is our home, and I'm not running. Not now. Not ever. This time, I'm ready to stand my ground. Oke. Ternyata ini kurang pas, jadi kita gini. Oke, good. And then kita akan tambahin okay. I'm gonna add the
dan kita akan add percussion lagi. Oke. Boleh. They say home is where the heart is. For me, it's where they tried to bury it. They came for me and Morgan, tried to make us leave. But this is our home, and I'm not running. Not now. Not ever. This time, I'm ready to stand my ground. Good. They say home is where the heart is. For me, it's where they tried to bury it. Yeah, we're gonna add They came for me and Morgan, tried to make us leave. But this is our... Yep, you can do that. Kita match tempo dulu di 110. Oke. Alright. Kita coba lihat. They say home is where the heart is. For me, it's where they tried to bury it. They came for me and Morgan, tried to make us leave. But this is our home, and I'm not running. Not now. Not ever. This time, I'm ready to stand my ground. Oke. It's work. Sequencing. Nope. They say home is where the heart is. For me, it's where they tried to bury it. Nope. Oh. Perkasinya kayaknya kurang pas, jadi aku delete dulu dan kita akan masuk 1, 2, 3. Nope. They say home is where the heart is. For me, it's where they tried to bury it. They came for me and Morgan, tried to make us leave. But this is our home, and I'm not running. Not now. Not ever. This time, I'm ready to stand my ground. Oke. Dan kita luruskan ini di sini. Sip. Sip. That's pretty good. They say home is
me, it's where they tried to bury it. Oke, kita coba yang percussion lagi karena tadi kurang enak. Alright. Nope. Oke. They say home's where the heart is. For me, it's where they tried to bury it. They came for me and Morgan, tried to make us leave. But this is our home, and I'm not running. Not now. Not ever. This time, I'm ready to stand my ground. Oke. They say home's where the heart is. My ground. Ah, nope. That's just bad. Not running. Not now. Not ever. This time, I'm ready to stand my ground. Oke. Alright. They say home's where the heart is. For me, it's where they tried to bury it. They came for me and Morgan, tried to make us leave. But this is our home, and I'm not running. Not now. Not ever. This time, I'm ready to stand my ground. Oke. Kita buat violin. Where's the string section? Okay, let's load him up, this thing. All right. They say home's where the heart is. Yeah. It's where They say home's where the heart is. For me, it's where they tried to bury it. They came for me and Morgan, tried to make us leave. But this is our home, and I'm not running. Not now. Not ever. This time, I'm ready to stand my ground. Okay. Let's go. Then, violin ensemble. They say home's where the heart is. For me, it's where they tried to. They say home's where the heart is. For me, it's where they tried to bury it. They came for me and Morgan, tried to make us leave.
This time, I'm ready to stand my ground. Oke. They say home's where the heart is. Sip. Bam. They say Oke. Ya, kalau kita pakai ini, berarti kita harus di minus 60. They home's where the heart. They say home's where the heart is. For me, it's where they tried to bury it. They came for me and Morgan, tried to make us leave. But this is our home, and I'm not running. Not now. Not ever. This time, I'm ready to stand my ground. Oke. Kita push. Stand my ground. Stand my ground. Oke. Ya, kurang lebih begitu ya untuk scoring film secara sederhana. Jadi kita dengerin filmnya seperti apa, and then kita translate itu. Kita dengerin ya. They say home's where the heart is. For me, it's where they tried to bury it. They came for me and Morgan. Good. Oke. Nah, jadi begitu kurang lebihnya untuk scoring film secara sederhana. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa kita harus menyesuaikan dari film atau gambar atau picture atau video yang dikirim ke kita, dan kemudian kita harus menyesuaikan dengan atmosfer yang ada di dalam video itu. Mantap. Oke, thank you loh Kak Mek. Kita Siap. boleh diajak jalan-jalan di studionya yang homey banget. Kita boleh lihat alat musiknya, kita boleh lihat desainnya, kita boleh lihat macem-macemnya. Terus kita juga thank you banget udah diajarin scoring film tadi Oke. ya. Sangat membantu banget buat kita. Siap. Thank you banget. Mary pamit pulang dulu ya Kak Mek ya. Thank you so much, you. Mary dan teman-teman. Oke. Bye-bye. Oke guys, sekian video hari ini. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Bye-bye.